datang di kontennya Guru Sejarah. Kalian bisa mendapatkan informasi terkait materi pelajaran sejarah, konten gaming, dan juga konten edukasi naratif. Story ya. So, itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sobat pelatihan yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam sebuah ruang belajar bersama yang semoga dan insya Allah penuh berkah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sobat pelatihan, setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu memahami konsep, prinsip, dan juga karakteristik pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah memahami CP, TP, dan ATP. Dan yang terakhir akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagaimana memahami pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sobat pelatihan, yang pertama kita akan pelajari adalah mengenai konsep, prinsip, dan juga karakteristik pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita cermati, karena inilah di antara hal mendasar yang nanti akan membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sobat pelatihan, selama ini muncul kecenderungan yang terjadi bahwa antara pembelajaran dengan asesmen merupakan sebuah urutan. Jadi muncul kecenderungan yang selama ini dilakukan oleh rekan-rekan guru kita di madrasah bahwa pembelajaran dan asesmen yang mestinya merupakan satu kesatuan itu seringkali dijadikan sebagai sebuah urutan. Pembelajaran didahulukan dan setelah itu baru dilaksanakan asesmennya. Apa yang terjadi ketika praktik itu yang dilaksanakan? Yang lebih difokuskan dan difikirkan oleh guru cenderungnya adalah mengejar hasil melalui proses assessment. Dampaknya seringkali yang terjadi adalah pembelajaran agak sedikit menjadi bukan prioritas. Baik, berikutnya yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran itu nantinya disusun berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka ini, Sobat pelatihan akan lebih banyak bersinggungan dengan capaian pembelajaran atau seringkali disingkat dengan CP. Dengan CP. Dan nantinya CP ini perlu dilakukan analisis secara mendalam agar bisa dirumuskan tujuan pembelajarannya. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut seperti apa taktik dan strategi dalam mengelola atau memahami CP, kemudian bagaimana nanti teknik dari CP yang belum operasional dioperasionalkan menjadi tujuan pembelajaran. Satu lagi, isu yang juga perlu kita perhatikan adalah bahwa pendidik dalam hal ini guru tentu saja hendaknya memahami bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik atau kekhasan yang berbeda. Ketika guru atau pendidik ini memahami bahwa peserta didik itu berbeda, maka nantinya berimplikasi terhadap tindakan fasilitasi pembelajaran selama aktivitas belajar itu dilaksanakan di kelas. Sehingga harapannya di kurikulum Merdeka tidak lagi berulang praktik pembelajaran di mana
Diketahui dan dipahami siswa itu berbeda, tapi tindakan dan fasilitasi guru selalu sama dari awal sampai dengan akhir. Sobat pelatihan yang saya banggakan, mari kita fokus pada skema ini. Skema ini sesungguhnya menunjukkan seperti apa keterkaitan antara pembelajaran dan assessment. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di kurikulum Merdeka, hal yang paling mendasar diantaranya adalah bahwa antara pembelajaran dengan assessment tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus saling beriringan. Polanya seperti ini. Kita lihat, guru nantinya akan menjadi fasilitator bagi siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Di dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus paham yang dia fasilitasi belajar itu siswa yang seperti apa. Untuk tahu persis siswanya bagaimana, maka guru nanti harus lebih dahulu melaksanakan assessment ini. Assessment ini dilakukan sebelum guru melaksanakan pembelajaran. Karena itu, assessment yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembelajaran kita sebut sebagai assessment awal. Assessment awal ini tidak boleh diartikan sebagai pretest. Karena kecenderungannya ketika pretest itu akan dibandingkan dengan post-test. Adapun untuk assessment awal tujuannya bukan untuk membandingkan dengan post-test. Assessment awal sesungguhnya adalah difungsikan untuk mengumpulkan atau menghimpun data mengenai profil peserta didik atau siswa. Kemampuan awalnya atau kesiapan belajarnya seperti apa? Kemudian misalnya mau dilengkapi gaya belajarnya itu seperti apa dan juga minat belajarnya seperti apa. Mengapa hal ini penting? Karena diharapkan dengan memahami peserta didiknya atau siswanya itu profil awalnya seperti apa, harapannya nanti saat melaksanakan pembelajaran, aktivitas yang dirancang memang sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Sehingga ketika pembelajaran ini dilaksanakan sesungguhnya kan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang nanti ketika dihimpun dia akan terkumpul dalam sejumlah CP. Ketika CP dari semua mata pelajaran nanti tercapai, maka target kurikulum diharapkan juga bisa dicapai. Untuk itu, setelah guru di awal melaksanakan assessment, informasinya menjadi data penting. Ketika guru akan merencanakan pembelajaran, maka guru harus memperhatikan data hasil assessment tadi. Ketika nanti dalam data ini diketahui peserta didik itu berbeda kemampuannya, maka nanti yang menjadi salah satu penciri utama kurikulum Merdeka adalah pembelajaran ini diharapkan diberikan dengan adanya diferensiasi. Jadi hal yang mendasar dan salah satu ciri utama dari kurikulum Merdeka adalah adanya layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi nanti kita akan lihat lebih lanjut. Baik, sahabat pelatihan yang berbahagia. Ketika guru akan melaksanakan pembelajaran harus mengawali dengan assessment, maka pada saat aktivitas pembelajaran dilaksanakan, guru harapannya kembali dan selalu melakukan assessment. Maka ini siklusnya, assessment itu sebelum melaksanakan pembelajaran dilakukan dulu. Ketika nanti pembelajaran dilaksanakan, mengiringi pelaksanaan pembelajaran itu, guru melakukan assessment lagi. Dan nanti ketika aktivitas pembelajaran telah dianggap cukup atau selesai, maka baru nanti guru melaksanakan assessment terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Inilah siklus yang selalu harus diulang oleh guru secara berkelanjutan dengan harapan bahwa assessment menjadi penguatan dari pelaksanaan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Nanti akan ada pembahasan lebih detail mengenai assessment, tapi setidaknya assessment yang dilakukan di awal ini kita sebut sebagai assessment formatif.
asesmen formatif. Dan satu lagi, tadi saya sampaikan bahwa ketika guru melaksanakan pembelajaran harus sambil selalu memperhatikan kemajuan hasil peserta didik. Seperti apa? Tentunya melalui asesmen lagi. Sehingga asesmen ini nanti dilaksanakan di awal dan juga selama berlangsungnya proses. Asesmen yang dilakukan di awal sebelum pembelajaran berlangsung dan asesmen yang dilakukan mengiringi proses pembelajaran ini disebut sebagai asesmen formatif. Adapun setelah pembelajaran dianggap cukup dan telah selesai, kemudian guru melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, maka asesmen ini nanti disebut sebagai asesmen sumatif. Oke, asesmen sumatif. Sobat pelatihan, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas secara detail mengenai asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Yang ingin saya tegaskan di awal adalah bahwa pada kurikulum Merdeka antara asesmen formatif maupun asesmen sumatif tidak boleh lepas dari konteks pembelajaran. Dan pembelajaran yang dilaksanakan sendiri harus pembelajaran yang berdiferensiasi. Pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari sobat pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Baik sobat pelatihan, setelah kita melihat skema dari siklus pembelajaran yang tidak boleh memisahkan antara pembelajaran dengan asesmen, maka kita akan lihat lebih lanjut pada karakteristik berikutnya dari kurikulum Merdeka. Kita lihat di sini, sobat pelatihan yang saya banggakan. Ini tadi yang saya sampaikan mengenai asesmen awal. Jadi asesmen awal ini ditujukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dari peserta didik. Ketika hasil asesmen awal itu sudah diketahui oleh guru, maka menjadi hak peserta didik untuk mendapat layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, ketika peserta didiknya itu berbeda, maka nanti supaya belajar mereka itu bisa efektif, mereka perlu diberikan layanan pembelajaran yang juga berbeda. Jadi tidak lagi menjadi sebuah hal yang direkomendasikan ketika guru melaksanakan pembelajaran mengabaikan kekhasan dan kebutuhan peserta didiknya. Sobat pelatihan yang saya banggakan, mari kita lihat pada skema yang ada di sini. Pada kurikulum Merdeka, dengan adanya asesmen awal, diharapkan guru bisa memperoleh informasi seperti apa kesiapan awal peserta didiknya, kemampuan mereka seperti apa. Sehingga nanti ketika guru itu memiliki informasi mengenai kemampuan awal peserta didik, guru bisa melaksanakan teaching at the right level. Jadi teaching at the right level hanya akan bisa dilaksanakan oleh guru ketika sebelumnya guru melaksanakan asesmen awal. Setidaknya sobat pelatihan bisa melihat dan menggunakan filosofi guru ngaji atau ustadz yang melatih siswanya atau muridnya membaca Al-Quran. Seorang guru ngaji, seorang kiai atau seorang ustadz tentunya ketika akan melatih muridnya atau santrinya membaca Al-Quran, si murid akan dites seperti apa kemampuan mereka. Apakah dia sudah mengenal huruf hijaiyah,
Atau jangan-jangan dia sudah bisa membaca. Ketika sudah bisa membaca, seperti apa bacaannya? Sudahkah lancar? Sudahkah sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya? Atau jangan-jangan malah sudah hafal? Nah, sekalipun belajar mereka itu dalam satu waktu yang sama, kita pastikan antara murid satu dengan yang lain dan ternyata kemampuannya berbeda, tindakan dan perlakuan si guru ngaji tadi pasti juga akan memberikan layanan dan kesempatan belajar yang berbeda. Itulah yang disebut dengan teaching at the right level. Nah, teaching at the right level ini berdampak terhadap adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga kurang tepat juga ketika teaching at the right level ini tidak disejajarkan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Sering ada rekan-rekan guru yang bertanya, bisakah guru ketika sudah memiliki data mengenai kemampuan awal peserta didik, lantas dengan level yang berbeda itu peserta didik dikelompok-kelompokkan. Taruhlah sebagai contoh ada 3 level. Ada level 1, level 2, level 3. Misalnya di satu madrasah itu terdapat 3 paralel, ada kelas A, B, C. Ada guru yang menanyakan bahwa bolehkah teaching at the right level ini dilaksanakan dengan cara siswa pada 3 kelompok belajar atau 3 rombel dengan level yang sama dikumpulkan menjadi satu. Sehingga memang teaching at the right level tapi dia dilepas, dikeluarkan dari komunitas belajarnya. Nah, yang seperti ini bukan yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Karena ketika begitu, guru tidak memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Memang benar sudah ada asesmen awal, memang benar guru sudah melaksanakan teaching at the right level, tapi ternyata level kemampuan peserta didik itu dijadikan satu. Sehingga yang terjadi bukan diferensiasi pembelajaran, melainkan kembali pembelajaran yang homogen. Homogen lagi. Ini nanti kalau dalam tataran yang biasa kita lihat, sering ada kelas unggulan gitu ya. Jadi anak-anak yang level kemampuannya dianggap tinggi atau melampaui temannya, entah dengan pertimbangan apapun dan hasil asesmen yang seperti apa, dia dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian grade atau level di bawahnya dikumpulkan di kelas yang berbeda dan seterusnya. Nah, yang seperti ini bukan praktik yang diharapkan pada kurikulum Merdeka. Memang mudah bagi guru, tapi itu tidak memberikan dampak yang menguatkan dan memberikan motivasi kepada peserta didik karena sejak awal dia oleh gurunya sudah dipisahkan dari komunitas belajarnya. Justru yang ingin dibangun dalam kurikulum Merdeka dengan adanya paradigma baru pembelajaran adalah bahwa setiap peserta didik itu berhak mendapatkan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi diferensiasi ini bukan dengan cara mengumpulkan peserta didik yang satu level, tapi dari luar komunitas kelasnya. Baik, nah sobat pelatihan, ketika peserta didik itu belajar untuk mencapai TP dari CP masing-masing mapel, kemudian nanti berdasarkan CP yang sudah dikembangkan menjadi TP, guru akan mendesain pembelajaran. Desain ini nantinya harus desain yang berdiferensiasi. Sehingga ini. Nah, ketika guru sudah merancang pembelajaran dengan pemahaman terhadap level kemampuan peserta didik yang berbeda dalam satu kelas dengan memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi, maka inilah yang disebut dengan pembelajaran namun menggunakan paradigma baru. Seperti apa paradigma barunya? Yaitu semua aktivitas pembelajaran harus berfokus, harus berpusat pada peserta didik. Termasuk ketika nanti di kelas terdapat PDPK atau peserta didik dengan kebutuhan khusus. Baik, ketika seorang guru mendapati atau ketika di madrasah terdapat PDPK, maka PDPK tersebut memiliki hak yang sama dengan rekan-rekannya dalam komunitas tersebut untuk mendapatkan layanan.
Tentu saja, ketika di kelas terdapat peserta didik dengan kebutuhan khusus, asesmen yang harus dilakukan guru terhadap peserta didik tersebut adalah untuk menemukanali apa jenis hambatan belajarnya, agar nanti ketika guru itu memberikan layanan pembelajaran, diferensiasi yang diberikan itu bisa dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari sobat pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik, sobat pelatihan yang saya banggakan. Berdasarkan apa yang tadi telah kita pelajari bersama, mari kita lihat sesungguhnya ketika melaksanakan pembelajaran pada kurikulum Merdeka, ada sejumlah prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pembelajaran harus dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Telah saya sampaikan tadi ya, jadi guru harus melaksanakan asesmen awal agar diketahui kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik itu seperti apa, karakteristiknya jangan diabaikan agar bisa memfasilitasi peserta didik. Berikutnya adalah membangun pembelajar sepanjang hayat. Sobat pelatihan, peserta didik sesungguhnya belajar itu bukan kepentingan mereka hari ini saja, tapi belajar mereka di dalam kelas bersama guru dan rekan-rekan mereka di ruang-ruang belajar itu hakikatnya adalah untuk menyiapkan dan memberikan bekal mereka agar selanjutnya pengetahuan maupun keterampilan yang mereka miliki itu bisa menjadi bekal bagi mereka. Bekal untuk bersosialisasi, bekal untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, maupun bekal untuk dia menjadi bagian dari komunitas masyarakatnya, komunitas bangsa dan negaranya, sehingga apa yang sudah sobat pelatihan pelajari bahwa sesungguhnya manusia adalah khalifah fil ard. Jadi arah dari pembelajaran harus menyiapkan itu semua. Baik, sobat pelatihan. Berikutnya adalah prinsip agar mendukung pengembangan kompetensi dan karakter secara holistik. Sobat pelatihan, bahwa aktivitas pembelajaran itu kiranya seorang guru tidak hanya berorientasi mentransfer materi saja. Karena ketika seorang guru melaksanakan pembelajaran dengan orientasi atau tujuan sekedar menyampaikan materi kepada siswanya, maka sesungguhnya guru itu sudah kalah dengan HP, Android. Karena semua pengetahuan itu bisa didapat oleh peserta didik ketika mereka kreatif, karena ini memang era dan zaman mereka. Maka yang lebih diharapkan bagi seorang guru saat melaksanakan aktivitas pembelajaran adalah mengembangkan kompetensi peserta didik yang nantinya bisa menjadi bekal mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga sekaligus mengembangkan karakter. Jadi jangan sampai pembelajaran itu hanya ditujukan untuk mentransfer materi, tapi pengembangan karakter itu agak diabaikan atau dinomorduakan karena guru cenderung terbebani untuk menyelesaikan atau menghabiskan materi. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, sudah orientasinya menyelesaikan materi, fokus guru nanti hanya fokus pada sebuah buku. Maka nanti pengetahuan siswa atau peserta didik tentu akan hanya berhenti pada sebatas apa yang ada di dalam buku yang dia jadikan sebagai acuan pembelajaran. Baik, berikutnya adalah dirancang secara kontekstual dengan melibatkan orang tua maupun komunitas sebagai mitra. Sobat pelatihan,
aktivitas pembelajaran yang saat ini diikuti peserta didik sesungguhnya bukan hanya untuk digunakan hari ini, tapi untuk kehidupannya. Dan karena peserta didik itu merupakan bagian dari masyarakat, maka konteks-konteks permasalahan maupun aktivitas pembelajaran harapannya juga menjadi aktivitas yang nyata, bisa dipahami dengan mudah dan bisa memberikan bekal-bekal yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Jadi kontekstualisasi pembelajaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini menjadi salah satu PR guru. Ketika guru merasa memiliki keterbatasan karena berbagai hal, apakah karena cara dan strategi untuk membantu agar siswa itu bisa belajar efektif, atau karena waktu yang terbatas, atau karena kelengkapan sarana pendukung pembelajaran juga terbatas, maka disinilah peran penting dari orang tua maupun pihak lain yang bisa diajak berkolaborasi membantu agar peserta didik dapat belajar secara efektif. Berikutnya, dan ini merupakan bagian dari prinsip yang menjadi ciri khas kemadrasahan kita, adalah semua aktivitas pembelajaran hendaknya ada nilai ibadah dan berorientasi pada masa depan. Jadi apapun yang sedang dipelajari oleh peserta didik di kelas, apakah dia belajar misalnya matematika, dia belajar olahraga, dia belajar Quran, hadis, semuanya harus diorientasikan untuk masa depannya. Masa depan di sini bukan masa depan misalnya saat ini dia siswa sanawiyah atau MTS untuk kepentingan belajar di Aliyah, bukan hanya itu. Tapi masa depan di sini adalah masa depan setelah kehidupan ini, yaitu untuk kepentingan di akhiratnya. Maka dimensi ukhrawi menjadi sesuatu yang sangat penting. Terakhir, PDBK. Tadi kita sudah singgung. Ketika di kelas terdapat PDBK, maka pendidik perlu memberikan layanan pembelajaran yang tentu diawali dari perancangannya. Kita perlu mengenal ada istilah sobat pelatihan yaitu akomodasi kurikulum. Jadi terdapat PDBK di kelas, mereka berhak mendapatkan layanan akomodasi kurikulum. Ada dua hal setidaknya. Ketika hambatan belajar dari PDBK itu berupa hambatan kognitif, maka yang mereka perlukan adalah adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum itu dilakukan dengan cara boleh kalau dari hasil asesmen memang kemampuan kognitifnya itu di bawah rata-rata, maka dia berhak untuk mendapatkan layanan menurunkan standar yang harus dicapai pada CP tadi. Dan sebaliknya, ketika memang hasil asesmen itu menunjukkan kemampuan kognitif dari peserta didik itu melampaui batas rata-rata, maka dia berhak untuk mendapatkan layanan dari target yang ditetapkan ditingkatkan. Satu lagi, ketika hambatan belajarnya tidak terkait dengan kognitif mereka atau kemampuan akademik mereka, tapi hambatan yang cenderung sifatnya fisik, misalnya hambatan netra, hambatan pendengaran, hambatan dalam bicara, maka tidak perlu ada menurunkan standar kemampuan, cukup hanya dilakukan modifikasi kurikulum. Apakah dengan memodifikasi cara belajarnya, ataukah dengan memodifikasi peralatan dan perlengkapan belajarnya maupun sumber-sumber lain. Yang pasti yang perlu kita pahami adalah semua peserta didik berhak mendapat layanan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Sobat pelatihan, setelah ini silahkan sebelum nanti kita masuk pada pembelajaran pada video berikutnya, saya berharap sobat pelatihan mengakses dua laman ini. Yang pertama adalah ini, kurikulum.kemdikbud.go.id. Semua sumber atau referensi yang dihasilkan atau dipublish oleh Kemdikbud itu bisa diakses di sini. Adapun untuk yang produk Kementerian Agama, silakan akses pada sikurma.kemenak.go.id. Sekilas akan saya tunjukkan seperti apa tampilannya. Ya. Sobat pelatihan, inilah tampilan laman website dari Pusat Kurikulum Kemdikbud.
ini alamatnya tadi kurikulum.kemdikbud.go.id. Di sini sobat pelatihan nanti ketika tugas sobat pelatihan sebagai guru misalnya adalah mengampu mata pelajaran umum, maka nanti capaian pembelajaran untuk mapel umum silahkan diakses dari sini, yaitu dari sini kita geser ke atas, kita cek ini ada pelajari lebih lanjut, kita klik, ya. Kemudian di sini sobat pelatihan bisa lihat, ini ada capaian pembelajaran, silahkan nanti diklik. Ya. Kemudian di sini ada tulisan unduh, ya. Ini unduh, kita klik. Nah, di sini akan tampil ini. Kalau total semua dokumennya ada 274. Tapi nanti silahkan supaya sobat pelatihan lebih mudah mengakses, maka bisa mengambil opsi yang dibutuhkan saja. Misal, ya, yang dibutuhkan dari jenjang MI, maka nanti di sini bisa diklik. Saya ambil contoh, saya klik di situ. Nah, akan muncul dokumen yang dibutuhkan. Silahkan nanti di-download dan ini pada video selanjutnya kita akan membahas seperti apa konten yang ada dalam dokumen CP, bagaimana nanti perlakuan yang harus dilakukan oleh guru terhadap dokumen CP ini untuk bisa menggunakannya sebagai dasar merancang pembelajaran. Setidaknya ini dulu, kemudian satu lagi untuk Sikurma. Sikurma ini, laman website milik Kementerian Agama. Regulasi-regulasi yang menjadi produk hukum Kementerian Agama, silakan akses di sini. Silakan akses di sini. Kita lihat, misalnya bulan lalu itu sempat ada sosialisasi dan BIMTEK daring dari Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat KSKK. Sobat pelatihan bisa akses dari sini. Ini untuk penyusunan instrumen assessment baru saja berlangsung kemarin ya. Ini untuk BIMTEK. Materinya bisa diakses di sini. Walaupun ini ada login, sobat pelatihan tidak perlu login, tapi untuk mengakses materi ini langsung bisa download saja. Kemudian sebelah kanan ini juga ada, kita bisa lihat, misalnya ini ada contoh-contoh TP-ATP untuk berbagai mapel. Kalau misalnya yang dicari belum ketemu, bisa klik di sini. Banyak sekali yang bisa diakses nih, contoh modul, kemudian panduan-panduan, ada panduan P5, ada panduan pembelajaran assessment. Saya berharap sobat pelatihan mendownload file ini. Jadi untuk memperjelas apa yang kita pelajari, silahkan download ini. Panduan pembelajaran dan assessment, di sana nanti semua yang saya sampaikan itu bisa dibaca secara lebih detail melalui panduan ini. Dan nanti kita akan juga bisa memperoleh contoh-contohnya. Ya, ini misalnya nih ada contoh pengembangan TP-ATP, ini untuk mapel SKI, ini VK. Kita geser lagi. Ini ada bahasa Arab, ini ada akidah dan seterusnya. Baik, sobat pelatihan yang saya banggakan, untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dan saya berharap sebelum nanti mengikuti sesi berikutnya, sobat pelatihan telah mendownload CP dari masing-masing mapel, ya, terutama mapel yang menjadi tugas dari sobat pelatihan semuanya. Terima kasih, selamat mempelajari CP dan contoh-contohnya barangkali sudah bisa diakses dari laman tadi. Pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari sobat pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita bertemu lagi pada sesi kali ini sebagai kelanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep, prinsip, dan karakteristik kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis CP, perumusan TP, dan penyusunan ATP. Sobat pelatihan yang berbahagia, sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa ketika guru akan melaksanakan pembelajaran, yang disiapkan oleh pemerintah adalah capaian pembelajaran. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan melihat lebih lanjut seperti apa konsep dari capaian pembelajaran itu sendiri. Capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan CP sesungguhnya adalah himpunan dari kompetensi pembelajaran. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa CP sesungguhnya adalah himpunan dari kompetensi pembelajaran. Sehingga ketika guru melaksanakan pembelajaran, orientasi yang dituju sesungguhnya adalah memfasilitasi peserta didik agar kompetensi yang ada di dalam konten CP bisa dicapai. Pada kurikulum Merdeka, Sobat Pelatihan untuk melaksanakan pembelajaran bagi guru, bahan bekal yang disiapkan oleh pemerintah adalah berupa CP. CP ini berisi himpunan kompetensi. Kompetensi pembelajaran tentu saja. Kompetensi pembelajaran ini tidak ada pengelompokan secara khusus. Jadi dia menghimpun semuanya, berbeda dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, guru untuk melaksanakan pembelajaran diberikan bekal berupa sejumlah KD. KD atau kompetensi dasar. Di sana ada pengelompokan, ada KD dalam lingkup sikap, jadi kompetensi dasar pada lingkup sikap sosial maupun sikap spiritual. Kemudian ada KD pada lingkup pengetahuan dan satu lagi ada KD pada lingkup keterampilan. Berbeda halnya dengan CP atau capaian pembelajaran. CP menghimpun semua kompetensi tadi. Jadi kalau KD itu sudah terpilah ada 4 tadi ya, ada KD sikap spiritual maupun sikap sosial dan pengetahuan serta keterampilan, maka CP ini memuat semuanya. CP memuat semuanya. Ada muatan kompetensi dalam CP pada lingkup pengetahuan, bisa juga dalam lingkup kompetensi keterampilan, dan satu lagi nanti ada kompetensi pada lingkup sikap. Semuanya ini terhimpun dalam satu CP. Sehingga ini menjadi perbedaan yang cukup mendasar antara CP dengan KD. Yang pertama. Yang kedua, bahwa CP di sini dikatakan berlaku untuk lingkup fase. Fase, kita bisa lihat di sini, bahwa fase itu mulai dari fase pondasi, kemudian ada fase A, B, C, D, sampai dengan nanti fase E dan F. Kalau kita lihat fase pondasi itu berlaku pada jenjang PAUD atau RA. Adapun untuk jenjang MI di sini kita lihat ada 3 fase. Mulai dari fase A, fase B, dan fase C. Ini berlaku untuk jenjang MI. Adapun untuk MTS, kita lihat di sini hanya ada 1 fase. Ya, ini untuk MTS. 1 fase saja yaitu fase D. Adapun untuk jenjang MA atau bisa juga MAK ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Kalau kita cermati, semua fase ini kecuali pada fase E berlakunya lebih dari 1 tingkat. Kalau kita lihat pada fase fondasi itu ada kelompok belajar A dan B, gitu ya. Kemudian pada fase A kita lihat ya, ada MI untuk kelas 1 dan 2, sedangkan pada fase B itu kelas 3, 4, dan pada fase C di jenjang MI dia berlaku untuk kelas 5 dan 6.
satu-satunya fase yang berlaku sekaligus untuk 3 tingkat atau 1 jenjang hanya ada di fase D, yaitu berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Kemudian satu-satunya fase yang hanya berlaku untuk 1 tingkat, yaitu kelas 10 saja, hanya ada fase E. Dan yang terakhir adalah fase F. Ketika kita cermati pada kurikulum 2013, sobat pelatihan pasti akan menemukan bahwa sekalipun mapelnya sama, KD pada masing-masing kelas tadi kita pastikan berbeda. Nah, ternyata pola itu tidak kita temukan pada kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran berlaku 1 fase. Dari sini kita menjadi tahu, sebagai contoh, misalnya fase A, nanti ada mata pelajaran misalnya IPAS. Sobat pelatihan, sekarang tidak ada pelajaran IPA atau IPS, tapi dilebur menjadi 1, diintegrasikan yaitu menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ketika nanti ada IPAS, nah, IPAS itu belum berlaku di sini ya, misalnya kita lihat di sini, IPAS pada fase C. Ketika kita lihat fase C itu kelas 5 dan 6, maka nanti artinya CP IPAS untuk kelas 5-6 itu dipakai bersama. Sehingga nanti pembelajaran baik kelas 5 maupun kelas 6, CP yang dijadikan acuan pembelajaran yang akan dituju itu sama. Ini tentu berbeda dengan kurikulum 2013 yang tadi sudah kita ketahui bahwa ketika kelasnya berbeda, sekalipun mapelnya sama, KD-nya kita pastikan sama. Berbeda dengan fase, sekalipun kelasnya berbeda, selama fasenya sama, maka nanti CP-nya juga akan sama. Nah, konsep ini yang perlu kita pahami secara baik, sehingga dengan adanya pola semacam ini berimplikasi terhadap adanya kolaborasi. Jadi guru yang ada dalam 1 fase dalam memperlakukan capaian pembelajaran untuk nanti berikutnya dikembangkan menjadi sejumlah tujuan pembelajaran atau kita singkat dengan TP, harus ada kolaborasi. Sobat pelatihan, dengan melihat pola ini maka kita menjadi tahu kolaborasi pada kurikulum Merdeka bagi seorang guru yang berada pada 1 fase merupakan sebuah keharusan. Mengingat ketika pada 1 fase, seperti contoh fase B, di sini ada kelas 3 dan 4, berlaku 1 CP yang sama. Untuk itu, guru kelas 3 dan 4 harus mencermati CP bersama mereka agar nantinya pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai CP tersebut dapat dilakukan sinergi dalam memfasilitasi peserta didik. Setelah kita tahu urgensi atau sisi penting dari capaian pembelajaran sebagai landasan atau tujuan dari pelaksanaan pembelajaran, kita perlu mengetahui sebenarnya yang ada di dalam CP itu apa saja unsurnya. Kita bisa lihat di sini bahwa capaian pembelajaran komponennya memuat yang pertama rasional mata pelajaran, kemudian ada tujuan mata pelajaran, kemudian berikutnya karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran itu sendiri. Baik nanti ada capaian fase maupun capaian tiap elemen. Kita lihat yang pertama, sobat pelatihan. Pada setiap dokumen capaian pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan pada video berikut sebelumnya ya, bahwa setiap CP itu punya dokumen berdasarkan mapelnya masing-masing, di mana bisa akses, sudah bisa di-download. Saya berharap sobat pelatihan saat ini sudah memiliki setidaknya contoh dari dokumen capaian pembelajaran entah mapel umum ataupun mapel PAI. Nah, pada masing-masing dokumen tersebut dipastikan komponen ini bisa ditemukan. Untuk itu, sangat diharapkan bagi guru yang akan menganalisis capaian pembelajaran ini
membaca secara cermat terhadap komponen yang ada ini. Sehingga dengan pemahaman terhadap komponen masing-masing CP, nantinya menjadi informasi penting saat guru akan mengembangkan CP menjadi TP. Komponen yang pertama adalah rasional mata pelajaran. Pada bagian ini akan dijelaskan atau dideskripsikan mengapa peserta didik perlu mempelajari mapel tersebut. Arahnya mau dibawa kemana, mereka harus bisa apa. Termasuk ini, apa dan seperti apa keterkaitan antara mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum tersebut terhadap pembentukan profil pelajar. Seperti apa relevansinya dan nanti peran guru di bagian mana dan seperti apa perannya. Komponen berikutnya adalah tujuan mata pelajaran. Sangat penting bagi guru mengetahui sesungguhnya mengapa peserta didik itu perlu belajar mapel-mapel itu. Arahnya harus memiliki pengetahuan atau kompetensi apa. Perlu dicek ini ya, jadi kemampuan apa, arahnya mau dibawa kemana dalam prinsip tadi. Yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran. Pada kurikulum Merdeka dengan capaian pembelajaran tadi, di sini ada istilah elemen. Jadi setiap capaian pembelajaran itu kita pastikan pada masing-masing mapel akan ditemukan elemen. Elemen ini antara satu mapel dengan mapel lain baik jumlah maupun macam elemennya berbeda. Yang membedakan adalah karakteristik masing-masing mapel. Nanti kita akan lihat contoh seperti apa yang dimaksud dengan elemen dan apa saja elemen pada mapel tersebut. Nanti kita lihat. Kemudian berikutnya unsur utamanya adalah CP itu sendiri. CP itu terbagi dua atau dua pola. Yang pertama adalah CP untuk satu fase. Jadi ketika tadi ada fase A, maka nanti capaian fasenya akan berbeda dengan CP umum pada fase B. Jadi ada CP keseluruhan. CP keseluruhan ini atau CP fase ini adalah himpunan seluruh kompetensi dan juga nanti ada lingkup materi yang harus dikuasai siswa ketika dia selesai belajar pada satu fase. Berikutnya adalah CP tiap elemen. Di sini tadi kita melihat bahwa setiap CP pasti punya elemen. Nah, masing-masing elemen ini nanti akan ada rumusan capaian pembelajarannya dan CP yang ada pada masing-masing elemen itu merupakan rincian dari CP umum. Ini konsep yang harus juga dipahami ketika sobat pelatihan membaca rumusan CP. Baik. Sobat pelatihan, pada kurikulum Merdeka, khususnya pada mapel PAI dan bahasa Arab, terdapat karakteristik yang perlu dipahami terkait dengan CP mapel-mapel PAI dan bahasa Arab tersebut. Ini sangat berbeda dengan rumusan CP pada mapel umum. Letak bedanya setidaknya 3 ini. Jadi nanti kalau sobat pelatihan membandingkan antara dokumen CP mapel umum dengan dokumen CP mapel PAI dan bahasa Arab, yang pertama adalah selalu melakukan dan memperlihatkan adanya penguatan keterampilan abad 21. Karena kalau kita ingat kembali mengenai prinsip dari pembelajaran di kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka ingin memberikan bekal kepada peserta didik agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat dan nantinya mereka bisa memberikan kontribusi pada masyarakatnya. Maka keterampilan abad 21 menjadi sebuah keniscayaan. Seperti keterampilan untuk memiliki cara berpikir kritis, kemudian mereka juga dilatih untuk bisa mengkomunikasikan pemikirannya, gagasannya, dan seterusnya.
kita tandai nanti bahwa keterampilan abad 21 ditumbuh kembangkan dalam rumusan CP, Mapel PAI, dan Bahasa Arab. Yang kedua, bahwa CP Mapel PAI Bahasa Arab juga memuat atau diorientasikan pada konteks bermasyarakat global, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah bahwa saat anak-anak belajar, saat siswa belajar, sesungguhnya mereka itu belajar dalam mempersiapkan diri menjadi bagian dari komunitas masyarakat global, dan agar apa yang mereka pelajari itu nanti ada manfaatnya bagi bangsa dan negaranya. Kita tidak ingin mencetak generasi-generasi yang bisa jadi terampil di bidang yang mereka kuasai, mereka memiliki sejumlah pengetahuan, namun semuanya tidak didedikasikan, tidak dipersembahkan bagi bangsanya. Kita ingin siswa di madrasah tidak berperilaku seperti itu. Yang ketiga yaitu berdimensi ukhrawi. Pada materi sebelumnya, Sobat Pelatihan sudah mempelajari bahwa seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan seluruh rangkaian di madrasah wajib diorientasikan pada dimensi ukhrawi. Tiga karakteristik ini harapannya Sobat Pelatihan pada saat nanti guru mengembangkan atau menyusun dari CP menjadi TP, maka karakteristik ini bukan hanya sekedar menjadi tulisan-tulisan yang indah, namun harus diintegrasikan dan nanti mengawal berlangsungnya setiap aktivitas pembelajaran. Sehingga cita-cita mulia ini bisa kita tumbuh kembangkan meskipun tidak bisa seperti saat kita membalik telapak tangan. Perlu komitmen dari semuanya mengenai ini. Baik, Sobat Pelatihan, kita lihat ada contoh terkait dengan elemen. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap mata pelajaran itu memiliki elemen. Contohnya ada di sini. Kita lihat. Pada mata pelajaran matematika, CP-nya itu memiliki sejumlah elemen. Di antaranya, supaya lebih jelas, ada elemen bilangan, ada elemen aljabar, ada elemen pengukuran, ada geometri, analisis data, dan peluang. Contoh saja. Jadi nanti apapun pembelajarannya, kalau itu matematika, CP-nya pasti akan bertemu dengan elemen-elemen ini. Kemudian contoh lagi, pada CP IPA. Kalau IPA kita pastikan tidak akan ada di jenjang MI, gitu ya. Dia ada di jenjang MTS mulainya. Nah, IPA itu memiliki elemen pemahaman IPA dan keterampilan proses. Sudah berbeda, karena memang antara matematika dengan IPA karakteristik mapelnya berbeda. Satu contoh lagi pada mapel bahasa. Pada mapel bahasa. Bahasa ini nanti bisa berlaku baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena karakternya sama-sama mapel bahasa, maka nanti Sobat Pelatihan akan menemukan elemen menyimak, membaca, ada yang baru ini memirsa. Hati-hati. Karena ini ada elemen baru memirsa, saya sangat berharap Sobat Pelatihan nanti mau membaca apa deskripsi dari elemen memirsa itu. Sehingga nanti ketika merumuskan CP menjadi TP tidak salah arah. Berikutnya ada elemen berbicara, elemen mempresentasikan, dan ada elemen menulis. Jadi ini merupakan satu hal yang baru bagi Sobat Pelatihan yang mungkin mengampu, atau kalau misalnya Sobat Pelatihan adalah para pengawas akan mendampingi guru-guru bahasa yang selama ini akrab bagi mereka pada pembelajaran bahasa, biasanya menyimak, membaca, memirsa. Memirsa ini tidak ada yang lalu, kemudian berbicara dan menulis. Jadi dua elemen barunya adalah memirsa dan mempresentasikan. Pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari Sobat Pelatihan
bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita bertemu lagi pada sesi kali ini sebagai kelanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep, prinsip, dan karakteristik kurikulum Merdeka. Baik Sobat pelatihan, selanjutnya mari kita lihat ke sini bagaimana alur yang perlu dilakukan oleh guru yang berada dalam satu fase tadi dalam memperlakukan CP. Dalam hal ini kita lihat skema ini adalah skema yang harus diikuti oleh guru saat akan melakukan perancangan pembelajaran. Yang pertama di sini, hal pertama yang harus dilakukan bagi guru yang berada pada fase yang sama adalah memahami CP itu sendiri. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata CP ini memiliki ruang lingkup. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kemudian yang kedua, setelah guru memahami CP, berikutnya tugasnya adalah mengembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran di sini penyusunannya, perumusannya harus berdasarkan lingkup CP. Setelah nanti guru itu memiliki sejumlah tujuan pembelajaran, yang harus dilakukan adalah menyusun alur dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang tadi sudah disusun bersama. Dan terakhir, ketika nanti alur tujuan pembelajaran ini sudah tersusun, tugas guru adalah merancang pembelajaran. Sobat pelatihan, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi yang semoga nanti lebih memberikan pemahaman lebih sederhana mengenai bagaimana logika kerja dan alur dari CP dikembangkan menjadi TP, kemudian menyusun ATP dan bagaimana nanti merencanakannya. Baik, sobat pelatihan, sudah saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran memiliki dua unsur. Yang pertama adalah kompetensi dan satu lagi adalah materi. Pada saat guru yang berada dalam satu fase tadi, kita ambil contoh misalnya fase A, ya, maka nanti dalam memperlakukan capaian pembelajaran pada mapel tertentu, guru yang ada pada fase A tadi kita lihat berlaku untuk kelas 1 dan 2 MI, maka ketika memahami CP, guru pada satu fase ini harus menemukan CP pada mapel tersebut memuat kompetensi apa saja dan lingkup materi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik itu apa saja. Saya ilustrasikan, saya punya biskuit, semoga cukup jelas. Ya. Biskuit ini saya umpamakan sebagai sebuah CP. Biskuit ini adalah menu bersama peserta didik pada satu fase A misalnya. Maka ketika ini saya analogkan dengan CP, biskuit ini satu CP. Satu CP ini harus dikonsumsi oleh peserta didik dalam satu fase. Sehingga ketika nanti guru akan merumuskan tujuan pembelajaran dari CP, cara berpikir guru pada satu fase adalah roti ini supaya nanti bisa dikonsumsi bersama peserta didik satu fase, strategi guru harus bagaimana? Sekalipun ini kecil, ini menu bersama. Maka tentu yang harus difikirkan guru adalah membagi biskuit ini agar
baik siswa kelas 1 dan 2 yang belajar dalam satu fase dapat mengkonsumsi biskuit ini, dan harapannya yang utama adalah biskuit ini memberi efek menyehatkan, membahagiakan, dan nanti efek positif yang lain. Sehingga sobat pelatihan, logika kerja dari CP menjadi TP adalah logika cara guru dalam satu fase memotong atau membagi biskuit ini agar bisa dikonsumsi bersama. Dalam hal membagi biskuit ini kepada peserta didik, maka tidak ada keharusan guru satu fase pada satu madrasah dengan madrasah lain cara membagi biskuit ini harus sama. Tidak ada keharusan begitu. Karena pertimbangan saat membagi biskuit ini untuk siswa, guru harus memperhatikan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Apakah ini hanya cukup dibagi 2? Atau mau dibagi 3, mau dibagi 4, mau dibagi potongan besar atau potongan kecil, sepenuhnya ini menjadi hak dan kewenangan dari guru yang ada pada satu fase di masing-masing madrasah. Sehingga, sobat pelatihan, ketika madrasah satu dengan madrasah lain, kemampuan peserta didiknya, karakteristik peserta didiknya itu berbeda, maka potongan ini tentu tidak harus sama. Itu fleksibilitas. Maka nanti dari CP kita akan bisa membayangkan satu CP nanti akan dikembangkan menjadi beberapa TP. Bisa jadi pada madrasah satu CP dikembangkan menjadi ya TP1, TP2, TP3 dan seterusnya. Misalnya saja ini tadi kita 4, 5, 6, jadi 6. Tapi pada madrasah lain bisa jadi tidak sebanyak ini. Atau sebaliknya, justru lebih dari 6. Sepenuhnya diserahkan pada guru satu fase. Nah, dalam bayangan kita, setelah CP dibagi atau biskuit ini ketika sudah dipotong-potong, maka guru pada satu fase, guru kelas 1 dan 2, memperhatikan peserta didiknya, dalam hal ini kesiapan peserta didiknya untuk belajar seperti apa, maka potongan TP ini atau potongan biskuit tadi disepakati untuk dibagi dengan pembagian yang seperti apa. Pembagian ini, contoh, misalnya ini dibagi ada TP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut pertimbangan guru, yang efektif kelas 1 mendapat 2 bagian, yang kelas 2 mendapat 4 bagian. Misalnya, artinya pertimbangan pembagian ini diserahkan pada masing-masing guru pada satuan pendidikan. Ini logika kerja dari CP menjadi TP. Ketika masing-masing guru sudah memiliki sejumlah TP yang disepakati pembagiannya, berikutnya adalah ini, menyusun alur tujuan pembelajaran atau biasa disingkat dengan ATP. ATP ini hakikatnya adalah guru masing-masing kelas, misalnya tadi ini untuk kelas 1, dia kebagian 2 TP. Contoh saja ya. Ya, 2 TP, sedangkan kelas 2 dia kebagian 4 TP, misal. Maka nanti guru kelas 1 dan 2 tadi perlu menyusun ATP. Hal paling mendasar dan sederhana yang bisa kita pahami dari ATP adalah guru dengan TP yang menjadi bagian untuk siswanya tadi perlu berpikir, untuk siswa saya, belajar mereka untuk 2 atau 4 TP ini menjadi efektif itu pola urutannya seperti apa? Kalau ini ada 4, maka guru kelas 2 perlu berpikir, nanti untuk pembelajarannya TP yang akan disampaikan pertama yang mana?
TP yang akan disampaikan pada urutan kedua yang mana? TP yang akan disampaikan urutan ketiga yang mana? Dan terakhir TP keempat. Urutan ini antara madrasah satu dengan madrasah lain tidak ada keharusan untuk sama. Inilah salah satu ciri dari fleksibilitas dan kemerdekaan pada kurikulum merdeka. Memperhatikan karakteristik satuan pendidikan, memperhatikan kekhasan dan kemampuan peserta didik, maka alur tujuan pembelajaran atau ATP ini bisa jadi berbeda. Jadi, sobat pelatihan, ATP hakikatnya hanya sebatas setelah punya TP, kemudian dibagi dengan guru di fase yang sama tersebut. Setelah masing-masing memiliki pembagian, kemudian mengurutkan. Ya, baik. Nah, setelah nanti diurutkan tugas guru, kalau ini tadi dari CP menjadi TP, ini tugas bersama guru satu fase. Tapi ketika nanti masing-masing sudah punya bagian, dalam hal merancang pembelajaran ini menjadi tanggung jawab individu. Guru kelas 2 dengan ATP-nya harus menyusun perencanaan dan perancangan pembelajaran. Guru kelas 1 juga menyusun perancangan pembelajaran untuk kelas mereka masing-masing. Baik, sobat pelatihan, ketika pola ini tadi sudah dapat sobat pelatihan pahami, maka ada opsi yang ditawarkan oleh pemerintah. Jika sobat pelatihan merasa sudah mampu, maka sobat pelatihan dapat mengambil opsi nomor 1, mengembangkan sendiri, menganalisis CP, isinya seperti apa, kompetensi dan materinya, dengan memperhatikan peserta didik, rumuskan TP-nya. Setelah itu sepakati, distribusikan mana bagian masing-masing kelas. Ini disusun sendiri. Tapi dalam hal poin 1 ini masih belum dikuasai, maka ada opsi nomor 2. Sobat pelatihan kalau bisa mendapatkan contoh-contoh, silahkan pelajari contoh yang ada, kemudian cermati sekiranya sobat pelatihan memandang cocok dengan karakteristik satuan pendidikan di tempat sobat pelatihan bertugas, silahkan gunakan. Gitu ya. Atau bisa dapat contoh, tapi ternyata mau memodifikasi masih bingung. Ya sudahlah, daripada tidak bergerak sama sekali dengan contoh yang ada, karena masih pertama, gunakan saja sambil nanti berjalan, pelajari ada celah apa. Kalau nanti bisa ada yang dimodifikasi, lakukan modifikasi. Fleksibilitas ini kembali pada kesiapan masing-masing. Ya, baik. Kita lanjut, sobat pelatihan. Berikutnya mengenai TP dan ATP. Saya hanya ingin menegaskan saja karena sesungguhnya penjelasan saya sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya tadi. Saya hanya ingin menegaskan. Ketika tadi saya sampaikan bahwa TP ini bermula dari CP. Ya. Sedangkan CP tadi memiliki 2 unsur. Yang pertama adalah unsur kompetensi, dan satu lagi adalah unsur materi. Maka nanti ketika CP dikembangkan menjadi TP, 2 unsur ini juga harus ada di dalam rumusan TP. Jadi sehingga TP atau tujuan pembelajaran harus memuat unsur kompetensi dan harus memuat unsur materi. Mengapa? Karena TP merupakan pengembangan dari CP. Ya. Berikutnya, saya hanya ingin mengingatkan sobat pelatihan bahwa dalam kurikulum merdeka memang ada terminologi tujuan pembelajaran. Tapi tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka ini mohon untuk tidak disamakan atau tidak disetarakan dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013. Di mana bedanya? Tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum merdeka yang kita kembangkan dari CP, kalau boleh saya carikan padanannya, posisinya, keberadaannya setara dengan KD.
Ya, saya tulis di sini TP posisinya kalau di K13 itu setara dengan KD. Hal ini berbeda dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013. Kalau KD lingkupnya ini saat untuk melaksanakan pembelajaran dia akan berlaku untuk beberapa pertemuan. Jadi ini untuk beberapa pertemuan. Misal 1 KD pembelajarannya menjadi 5 pertemuan. Maka nanti pada 5 pertemuan ini masing-masing pertemuan tujuan pembelajarannya pasti berbeda. Saya dapat katakan bahwa pada kurikulum 2013 dengan KD yang berlaku atau diperuntukkan pembelajaran 5 pertemuan, tujuan pembelajaran yang ada di sini spesifik untuk tiap pertemuan, sehingga lingkupnya terbatas. Konsep ini berbeda dengan pada kurikulum Merdeka, Sobat Pelatihan. Pada kurikulum Merdeka, karena tujuan pembelajaran posisinya setara dengan KD, maka tentu saja tujuan pembelajaran ini nanti ketika untuk acuan pembelajaran, dia akan berlaku untuk beberapa pertemuan. Jadi beda sekali kan, kalau ini tadi 1 KD 5 pertemuan, maka nanti masing-masing pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu tujuan pembelajarannya berbeda. Tapi kalau TP di kurikulum Merdeka karena posisinya setara dengan KD, maka bisa jadi 1 TP berlaku untuk 5 pertemuan. Ini perbedaan yang sangat mendasar dari tujuan pembelajaran yang kita kembangkan dari CP. Pertanyaan mendasar berikutnya yang sering disampaikan oleh teman-teman guru adalah ketika mengembangkan TP dari CP, apakah ada keharusan memunculkan unsur A, B, C, D? Sering ini ditanyakan. Nah, hal ini tidak wajib, Sobat Pelatihan. Tidak ada keharusan. Jadi, karena tujuan pembelajaran posisinya itu setara dengan KD, bisa saja di dalam merumuskan TP langsung berawalan atau diawali dengan kata kerja. Dan tidak ada keharusan kata kerja di sini harus kata kerja yang operasional. Karena lingkupnya untuk beberapa pertemuan. Baik, Sobat Pelatihan. Setelah logika ini tadi dan konsep ini tadi bisa dipahami, berikutnya adalah tinggal mengurutkan tadi ya, dan atau menyusun ATP-nya. Saya yakin Sobat Pelatihan sekarang sudah memiliki pemahaman yang lebih spesifik, lebih tepat, lebih akurat terhadap bagaimana dari CP ketika akan dikembangkan menjadi TP dan seperti apa pola kerja atau logika kerja dari penyusunan ATP-nya. Nah, sedikit tambahan saja, tapi saya tidak akan berlama-lama di sini, Sobat Pelatihan, hanya mengingatkan pada saat nanti Sobat Pelatihan mengembangkan CP menjadi sejumlah TP, sangat diharapkan Sobat Pelatihan tidak hanya terkungkung dengan satu taksonomi saja. Satu taksonomi, yaitu yang lebih familiar biasanya ini taksonomi Bloom gitu ya, yang sudah direvisi oleh Anderson ini. Nah, tidak hanya terkungkung dengan ini, tapi bukan berarti tidak boleh mengikuti madhabnya taksonomi Bloom, sah ya. Tapi silahkan baca lebih detail, lebih cermat panduan pembelajaran dan assessment agar Sobat Pelatihan bisa membedakan antara taksonomi Bloom dengan pengembangan ini Bijin ya, dan satu lagi taksonominya Marzano. Silakan saja nanti dikembangkan. Yang penting tadi logikanya bahwa CP, saya kembali pada biskuit tadi ya, bahwa CP ini satu fase. Bagaimana strategi guru untuk mengusahakan dengan cara memotong agar biskuit ini sampai akhir fase bisa dikonsumsi bersama oleh siswa satu fase ya, itu
Itu soal nanti kata kerjanya. Yang penting kalau potongan-potongan kue tadi dihimpun kembali, disatukan kembali, maka posisinya utuh menjadi seperti biskuit ini. Gambarannya begitu. Jadi dari CP dikembangkan menjadi TP, berapapun jumlahnya, kalau dihimpun kembali dia harus setara ketika ditimbang dengan bobot konten yang ada pada CP. Pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari Sobat Pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pelatihan yang sangat saya banggakan, semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi dalam keadaan yang bisa lebih baik, bisa maksimal hasilnya. Sobat Pelatihan, pada kesempatan kali ini sebagai kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, kita akan belajar mengenai bagaimana teknik di dalam merumuskan atau mengembangkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Untuk itu, mari kita cermati bersama seperti apa langkah atau tekniknya. Sobat Pelatihan, di sini kita akan melihat bagaimana teknik saat Sobat Pelatihan akan mengembangkan dari CP menjadi TP. Ya. Pada buku panduan terdapat 3 pilihan teknik. Jadi 3 teknik ini ya bukan keharusan untuk menggunakan semuanya, melainkan teknik ini sifatnya adalah opsional. Opsional. Maksudnya opsional adalah silahkan baca rumusan silahkan baca rumusan CP, kemudian karakteristik mapelnya seperti apa. Setelah dipahami, pilih salah satu ini. Memilih cara yang pertama boleh, yang kedua juga silahkan, yang ketiga pun oke, selama memang itulah yang paling cocok, paling efektif dengan karakteristik mapel. Ya, Sobat Pelatihan, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran langsung setelah menganalisis CP. Ya, jadi ini cara pertama. Jadi memahami CP, siapa yang memahami? Tentu saja guru yang ada pada satu fase. Setelah dipahami CP-nya, ada unsur apa saja tadi ya, ada kompetensi dan materi apa saja. Dari situ langsung dirumuskan tujuan pembelajarannya. Cara yang kedua sebenarnya sama dengan cara yang pertama, cuma bedanya setelah menganalisis CP, teknik yang kedua ini secara tekstual memunculkan atau menuliskan unsur kompetensi yang ada di CP tersebut. Kalau ini tadi juga mencari, menganalisis CP itu kompetensinya apa saja, materinya apa saja, tapi tidak dituliskan secara tekstual. Berbeda dengan ini. Begitupun materi, kalau ini hanya dipahami, tapi yang di sini dituliskan secara tekstual. Baik dituliskan tekstual berarti teknik kedua atau tidak dituliskan, setelah itu tetap saja urutannya menyusun TP. Ya. Beberapa mata pelajaran kalau kita cermati nanti Sobat Pelatihan akan menemukan cocok menggunakan teknik 1 atau teknik kedua. Tapi bisa jadi nanti kita menemukan ada mapel tertentu dengan karakteristiknya dia ternyata tidak cocok menggunakan pola kerja nomor 1 dan nomor 2.
Yang lebih cocok justru adalah pola yang ketiga, yaitu merumuskan TP dengan cara lintas elemen. Tadi kita sudah membahas kan bahwa setiap mapel capaian pembelajarannya itu ada elemen-elemen tertentu. Misal tadi matematika, ada elemen bilangan, ada elemen aljabar, ada elemen geometri, ada pengukuran dan seterusnya. Maka nanti kalau memang yang dipandang lebih cocok adalah menggunakan teknik yang kedua, silakan saja. Ya, berarti dari masing-masing elemen itu kompetensinya apa dimunculkan atau dituliskan secara tekstual, kemudian lingkup materinya apa juga dituliskan secara tekstual, lalu ditulis TP-nya. Adapun teknik yang ketiga itu masing-masing elemen dipahami dulu CP-nya apa, setelah itu membaca lebih dari satu elemen tapi perumusan tujuan pembelajarannya mengambil dari muatan kedua elemen tersebut. Nanti kita akan lihat contohnya sobat pelatihan agar sobat pelatihan bisa memiliki pemahaman yang lebih konkret ya. Kita akan lihat. Di sini kita lihat ini teknik pertama. Teknik pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran langsung ya, merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari CP. Kita lihat, ini contoh. Kebetulan yang ada di tayangan ini adalah contoh mata pelajaran matematika. Kita lihat, ini elemen bilangan, ini elemen aljabar, ini elemen pengukuran, contoh saja. Pada elemen bilangan ini, inilah rumusan CP-nya. Nanti guru yang mengampu mapel matematika perlu menganalisis, tentu saja yang ada di satu fase. Misalnya ini kalau kita lihat ini akhir fase B, artinya kalau fase B ya guru kelas 3 dan 4. Bersama-sama guru kelas 3 dan 4 menganalisis CP pada elemen bilangan ini kompetensinya apa, materinya apa saja, tapi tidak perlu ditulis, cukup dipahami. Kalaupun ditulis pada catatan khusus nggak apa-apa. Teknik ini nanti mengarahkan sobat pelatihan saat menyusun analisis CP menjadi TP pada pola pemilihan atau penentuan formatnya atau format kerjanya. Jadi ini contoh format. Kolom pertama adalah elemennya, kolom kedua adalah rumusan CP-nya. Ini tinggal copy paste saja, tidak usah dikurangi, jangan ditambah juga. Ambil dari dokumen CP yang saya tunjukkan, pastekan ke sini, pahami isi kompetensinya apa, materinya apa. Setelah itu rumuskan TP-nya. TP ini juga sama, harus memuat kompetensi dan materi, yang kompetensi materi ini kembalinya harus kepada CP. Begitupun selanjutnya. Nah, kita lihat, ini teknik yang pertama. Jadi satu elemen CP-nya apa, dipahami konten materi dan kompetensinya, setelah itu dirumuskan TP-nya. Kalau kita lihat, ini contoh, satu elemen CP-nya misal saja dirumuskan menjadi 3 TP. Jadi ini ada 3 TP. Elemen kedua di sini dikembangkan, ini menjadi 4 TP. Elemen ketiga dikembangkan menjadi 3 TP. Seandainya ini hasil kerja pengembangan CP pada fase B, pada mapel matematika, artinya kita menjadi tahu bahwa satu fase matematika di fase B, ya, mapel matematika di fase B itu ternyata menurut guru dapat dikembangkan menjadi ini 3, ini 4, ini, nah, berarti menjadi 10 tujuan pembelajaran. Nah, setelah memiliki 10 TP seperti ini, tugas guru membagi. Berarti guru kelas 3 dan 4 mempertimbangkan
kesiapan peserta didiknya. 10 ini seperti apa yang mau disepakati pembagiannya? Apakah membagi rata ataukah mempertimbangkan kelas 3 itu kemampuannya ternyata untuk bilangan dia di fase sebelumnya belum selesai, belum mampu mencapai target minimal bilangan yang harus dipelajari, maka nanti tentu pembagiannya tidak harus sama persis. Oke, baik. Saya lanjut. Ini teknik pertama, sobat pelatihan. Teknik berikutnya adalah teknik yang secara tekstual mengeluarkan unsur kompetensi dan materi. Kalau teknik pertama tadi dia tidak mengeluarkan secara tekstual, tapi kalau yang ini dikeluarkan. Teknik ini kita bisa lihat melalui contoh format ini. Jadi ini hanya contoh format, bukan satu-satunya format. Kalau pakai atau menggunakan teknik kedua, formatnya harus begini. Di kurikulum Merdeka tidak ada pembatasan harus menggunakan format ini, harus menggunakan format itu. Tidak. Guru memiliki kemerdekaan dan fleksibilitas menentukan sendiri mana format kerja bantu yang memudahkan. Prinsipnya adalah dari konten CP dipahami lingkup kompetensi dan materinya, ini pengembangan TP-nya, mau diletakkan di bawahnya, mau diletakkan di sampingnya, tidak ada masalah. Itu ya sobat pelatihan, jadi ini hanya contoh format. Ini elemen pertama dikembangkan menjadi 4 TP, elemen kedua menjadi 3 TP, elemen ketiga dikembangkan menjadi 2. 4, 3, 2, berarti menjadi 9. Itu ya, ini 3, ini 2. Nah, yang pertama tadi dengan elemen yang sama ternyata menjadi 10 TP kan, ternyata ini ilustrasi saja ya, tidak persis seperti itu, ini menjadi 9. Sehingga dalam bayangan kita, kalau satu madrasah mengembangkan tadi seperti yang kita cek tadi menjadi 10, yang ini menjadi 9, maka nanti ATP dari guru yang membuat ini dengan yang sebelumnya kita bahas tadi tentu menjadi tidak sama. Teknik ketiga tadi adalah lintas elemen. Lintas elemen. Lintas elemen itu kita perhatikan polanya, ini elemen pertama, ini elemen kedua, ini lingkup CP-nya. Nah, rumusan TP diambil berdasarkan konten dari elemen pertama dan konten elemen kedua menjadi dasar menyusun. Ini berbeda dengan yang sebelumnya tadi kan. Kalau yang pertama tadi dan yang kedua, satu CP dipahami isinya apa saja, dari satu elemen saja muncul rumusan TP, elemen berikutnya muncul TP, tapi kalau yang ketiga ini adalah menggabungkan konten satu atau lebih, dua atau lebih dari elemen menjadi pertimbangan dalam menyusun TP. Sobat pelatihan, dalam bayangan kita, guru sudah menyusun atau mengembangkan CP menjadi sejumlah TP. TP tersebut sudah dibagi. Dan ketika sudah dibagi, maka tugas berikutnya adalah mengurutkan. Urutan dari TP yang sudah dibagi tadi kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam mengurutkan di buku panduan, sobat pelatihan dapat melihat ini. Ada beberapa pilihan pertimbangan yang bisa digunakan untuk mengurutkan alur dari pembelajarannya. Boleh menggunakan pilihan mengurutkan dari yang konkret dulu baru yang abstrak, boleh. Boleh juga menggunakan urutan deduktif. Boleh juga mengambil pola yang mudah dulu baru yang sulit, melihat hierarkinya, ada prosedur dan seterusnya. Yang jelas pilihan ini memberikan keleluasaan bagi sobat pelatihan jika Anda adalah para guru untuk
tidak usah khawatir, tidak usah ragu ketika sobat pelatihan memiliki pertimbangan kata kuncinya satu. Pilihan apapun, yang manapun, bahkan jika perlu. Kalau sobat pelatihan memandang bahwa urutan ini semuanya tidak relevan dengan karakteristik peserta didik sobat pelatihan, maka tinggalkan ini, sobat pelatihan, pilih pertimbangan lain dalam mengurutkan alur tujuan pembelajaran. Kata kuncinya, urutannya seperti apapun, orientasinya adalah agar peserta didik bisa lebih efektif, bisa maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena ketika tujuan pembelajaran itu dapat dicapai, maka berikutnya capaian pembelajaran yang ada pada satu fase akan bisa dikuasai oleh peserta didik. Untuk bisa melakukan ini, sekali lagi sobat pelatihan, tidak akan bisa dikerjakan oleh guru secara individu. Kerja kolaborasi menjadi penting. Baik, sehingga nantinya sobat pelatihan, ketika guru pada satu fase telah menyusun ATP, gambarannya nanti seperti ini. Jadi misalnya ini satu fase, taruhlah ini misalnya fase B, gitu ya. Maka nanti awal fase adalah kelas 3, akhir fase adalah kelas 4. Saya ingin mengingatkan agar sobat pelatihan berhati-hati dengan fase B ini. Mengapa? Karena di implementasi kurikulum Merdeka, pada fase B ini yang melaksanakan lebih dahulu adalah kelas 4. Padahal kelas 4 dia ada di akhir fase. Ini berbeda dengan fase A. Kalau fase A, maka awal fasenya kelas 1, akhir fasenya kelas 2. Sehingga tidak ada masalah. Alur ini tadi tentu sudah dengan kesepakatan ya, misal kelas 1 untuk fase A, ini kelas 1, ini kelas 1, ini kelas 2 misalnya. Misalnya begini, maka aman. Mulainya tahun pertama kelas 1 dulu selama 1 tahun, tahun kedua dilanjutkan oleh kelas 2. Gak ada masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika implementasi itu di fase B. Alur ini menjadi alur milik kelas 3 dan kelas 4. Yang harus jalan, yang harus implementasi harusnya kelas 3 dulu kan. Tapi ternyata tidak. Tahun pertama, andai kata madrasah itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka, jalan dulu itu yang kelas 4. Padahal kelas 4 dia ada di ujung fase. Sehingga taruhlah misalnya dipotong di sini. Misal ini kelas 3, misal ini kelas 4, ini kelas 4, ini kelas 4. Ada satu saran dari saya untuk fase B yang akan mengimplementasikan. Karena implementasi itu dilaksanakan lebih dahulu oleh kelas 4 yang ada di akhir fase, sedangkan kelas 3-nya masih menggunakan kurikulum 2013, maka yang bisa dilakukan oleh guru yang ada di satu fase, silahkan membandingkan konten KD pada K13 dengan konten CP pada kurikulum Merdeka, silahkan bandingkan. Cek pertama di sini, ya, cek CP pada kurikulum Merdeka. Cari pada konten kurikulum Merdeka ini, baik kompetensi maupun materinya, mana yang sudah tersampaikan di kelas 3 pada KD. Misal ini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ada 6 KD pada kurikulum 2013. Ternyata pada KD di kurikulum 13 itu yang relevan dengan konten CP pada kurikulum Merdeka adalah materi 1, 3, 4, 5 misalnya. Ada 4. Maka nanti CP pada kurikulum Merdeka untuk kelas 4 itu kurangi yang sudah disampaikan pada kelas 3 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini misalnya menu KD pada K13, seandainya menu untuk CP pada kurikulum Merdeka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 5, ternyata ini terhubung sama. Ternyata ini terhubung sama, ini juga sama, ini juga sama. Seandainya seperti itu, maka kelas 4 hanya perlu menyampaikan materi nomor 2. Jika muatan 1, 3, 4, 5 yang ada di sini memang sudah ada. Tapi biasanya lebih banyak lagi kan ini. Itu salah satu tips saja yang bisa saya sampaikan agar nanti sobat pelatihan terutama yang akan mengimplementasikan untuk fase B itu tidak mengalami kebingungan. Baik sobat pelatihan, pada sesi ini saya rasa kita cukupkan dulu. Kita nanti akan membahas lebih lanjut apa yang perlu dilakukan setelah memiliki rumusan ATP. Ya, yang tadi akan dirumuskan ATP. Kita akan coba lihat seperti apa contoh dari pengembangan CP menjadi TP, lalu ATP-nya seperti apa dan tindak lanjut setelah itu nanti harus bagaimana. Terima kasih atas kesungguhan sobat pelatihan mengikuti kegiatan ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan saran saya sobat pelatihan membaca secara detail panduan pembelajaran dan asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, apa kabar semuanya? Semoga pada kesempatan kali ini sobat pelatihan dalam keadaan sehat walafiat. Dan harapan saya, sobat pelatihan setelah mengikuti video sebelumnya sudah mulai dipahami secara lebih baik bagaimana konsep pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini dan perlakuan seperti apa yang perlu sobat lakukan terhadap CP, TP, dan ATP dalam menyusun perancangan pembelajaran. Dan nanti setelah sobat pelatihan memiliki dokumen ATP, minimal dokumen ATP nanti ada unsur elemennya apa, capaian pembelajaran atau CP-nya seperti apa, lalu nanti menjadi berapa banyak dengan lingkup kompetensi dan materi pada rumusan TP. Kemudian TP itu dibagi untuk kelas yang ada pada satu fase yang sama dan oleh masing-masing guru diurutkan alurnya. Setelah diurutkan masing-masing tujuan pembelajaran didistribusikan alokasi waktu pembelajarannya, maka berikutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun modul ajar. Pada RPP kita lihat ini ada komponen minimumnya. Sebelah sini adalah komponen minimum dari modul ajar. Jadi ini RPP, yang ini modul ajar. Kita lihat untuk RPP di sini ternyata komponen minimal yang harus ada adalah tujuan pembelajaran. Kita bandingkan dengan modul ajar, ternyata sama juga tujuan pembelajaran. Setelah itu ada langkah-langkah pembelajaran, di sini pun langkah-langkah pembelajaran. Pada RPP di sini muncul assessment, di sini pun ada assessment.
Dan sama, asesmen di sini ada asesmen awal, kemudian ada asesmen akhir, pada modul juga begitu. Ada asesmen awal, ada asesmen akhir. Artinya, sobat pelatihan, bahwa RPP maupun modul ajar, sekali lagi saya tegaskan, adalah pilihan. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan apakah akan menyusun RPP ataukah menyusun modul ajar. Yang penting komponen minimal ini harus ada. Dan untuk modul ajar silahkan kalau akan dilengkapi dengan media pembelajaran. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah, sobat pelatihan, sekiranya sobat pelatihan merasa punya cukup referensi, juga sudah belajar dari berbagai sumber gitu ya. Kemudian merasa ingin mencoba menyusun modul ajar, yang ada dalam tayangan ini adalah komponen lengkapnya modul ajar. Tapi sekali lagi, tidak ada keharusan menyusun modul ajar selengkap ini jika belum mampu. Jadi silahkan susun, silahkan kembangkan sebatas kemampuan sobat pelatihan semuanya saat ini dulu. Lakukan dulu semampunya, seiring perjalanan implementasi, lakukan perbaikan, lakukan penyempurnaan dan seterusnya, sehingga nantinya modul ajar yang merupakan perencanaan awal yang akan sobat pelatihan gunakan untuk memfasilitasi pembelajaran di kelas yang berdiferensiasi bisa direncanakan di sini. Ya. Ada 3 komponen kalau kita lihat, ya, komponen utama dari modul ajar ini ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, ya, dan satu lagi ada lampiran. Informasi umum itu terkait dengan misalnya identitas si penulisnya, kemudian kompetensi awal. Nah, khusus di sini saya beri tanda ini. Kompetensi awal yang ada di bagian informasi umum yang harus dicantumkan di sini adalah hasil asesmen awal. Kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus menyiapkan dan melakukan asesmen awal. Yang nanti hasilnya, profil peserta didiknya itu dideskripsikan di sini. Sehingga tahu, misalnya, apakah ada peserta didik yang level kemampuannya itu di bawah rata-rata teman sekelasnya, ataukah sebaliknya ada peserta didik yang memiliki kemampuan melampaui rekan-rekannya, dideskripsikan di sini. Kemudian nanti target ini terkait dengan hasil asesmen peserta didik yang bagaimana yang sedang menjadi target pembelajaran di kelas. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada komponen inti, ini merupakan tujuan pembelajaran yang ada dalam dokumen ATP tadi. Jadi kan sudah menyusun TP dari CP, sudah dibagi dan diurutkan. Nah, penyusunan ini TP-nya cukup diambil pada dokumen ATP. Sehingga kalau dalam dokumen ATP guru terdapat 7 TP, maka nanti penyusunan modul ajar bagi guru tersebut juga sejumlah 7 TP. Jadi ini TP-nya bukan menyusun TP baru. Nah, pada saat menyusun tujuan pembelajaran ini disarankan sobat pelatihan menambahi 1 butir lagi, yaitu KKTP. Akronim atau kepanjangannya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Mengenai ini nanti akan dibahas secara lebih detail pada sesi materi asesmen pembelajaran. Saya hanya menginformasikan dulu bahwa tujuan pembelajaran itu perlu dikembangkan lebih lanjut, lebih detail dalam KKTP. Begitupun nanti asesmen, perlu sejak awal pada modul dirancang dulu. Asesmen ini nanti terdiri 2, ada asesmen awal dan asesmen akhir. Oke ya. Mengenai kelengkapan lain itu silakan saja untuk dilengkapi, karena di sini sudah ada pernyataan ini ya, bahwa pendidik memiliki keleluasaan untuk boleh memilih, boleh memodifikasi sekiranya bisa menemukan contoh. Ya, mau menggunakan dulu boleh,
Mau memodifikasi boleh, atau boleh juga mengembangkan sendiri sekiranya memang sudah mampu. Kalaupun mau mengembangkan, tidak ada, sekali lagi, tidak ada kewajiban untuk menyusun selengkap itu. Tapi seandainya mampu dan sudah siap menyusun selengkap itu, tentu itu pilihan yang lebih baik. Baik, sobat pelatihan yang saya banggakan, saat nanti menyusun modul ajar, saya mengingatkan saja, mohon kiranya sobat pelatihan mengingat kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya tidak akan berpanjang kalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi, tapi yang terpenting pesan mendasar dari pembelajaran berdiferensiasi adalah harus pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didiknya. Taunya dari mana peserta didik? Guru melakukan assessment awal. Itu ya. Kemudian nanti dengan hasil assessment itu lakukan diferensiasi pembelajarannya, perencanaannya dituangkan ke dalam penyusunan modul ajar. Ya. Kemudian berikutnya, kalau sobat pelatihan bertanya-tanya seperti apa melakukan diferensiasi itu, dan ketika melakukan assessment yang harus di-assess itu apa saja, kita lihat sekilas. Nah, inilah hal yang harus dicermati saat melakukan assessment awal. Bagian ini, ya, sobat pelatihan. Jadi assessment awal yang harus dilakukan guru terhadap peserta didiknya agar bisa memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, satu, melakukan assessment untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didiknya. Ketika saya menyebut assessment, mohon tidak mengunci dengan seolah-olah kalau melakukan assessment harus menyiapkan soal. Tidak harus begitu, walaupun bisa jadi salah satu caranya memang menyiapkan soal. Cara apapun, instrumen apapun silahkan digunakan, yang penting kuncinya sobat pelatihan bisa mengetahui siswa satu kelas itu yang sudah siap belajar berapa banyak, yang belum siap itu berapa banyak. Cek juga peserta didik dalam satu kelas, apakah gaya belajarnya itu sama? Apakah semuanya memang auditori, ataukah semuanya visual, atau jangan-jangan di antara mereka ada yang punya gaya kinestetik. Sehingga nanti anak-anak yang punya gaya kinestetik dengan auditori, dengan kesiapan belajar yang berbeda, maka nanti tindakan perencanaan yang harus disiapkan guru dalam perencanaan pembelajaran, dalam hal ini dalam menyusun modul ajar atau RPP, memperhatikan ini. Begitupun mengenai minat peserta didik. Setelah melakukan assessment awal dan memperoleh informasi ini, inilah pintu yang bisa dijadikan sebagai jalan memberikan layanan berdiferensiasi, sobat pelatihan. Yang pertama adalah memberikan diferensiasi konten. Jadi terhadap anak-anak satu kelas, karena kesiapan belajar mereka itu tidak sama, maka konten yang mereka pelajari tidak harus selalu sama. Misalnya tadi matematika, mereka harus belajar mengenai penjumlahan. Yang harus dijumlahkan adalah bilangan, maka prasyaratnya mereka harus selesai dulu, menguasai dulu tentang bilangan. Jangan sampai bilangan belum dikuasai, sudah harus belajar mengenai penjumlahan dan seterusnya. Peserta didik, ketika memang kemampuannya berbeda, mohon untuk sobat pelatihan, sekiranya Anda adalah para guru, buka hati, pandang mereka dengan ainur rohmah gitu ya, agar mereka bisa belajar sesuai dengan level kemampuan mereka. Berikutnya, kalaupun kontennya sama, kalaupun materinya sama, bisa jadi mereka itu bisa diberikan proses pembelajaran yang tidak sama. Ya, tadi memperhatikan gaya belajarnya sehingga prosesnya tidak sama gitu. Termasuk ini produk. Selama ini muncul kecenderungan
peserta didik ketika belajar itu sudah materinya sama, caranya sama, tagihan produknya juga disamakan. Nah, kali ini mari kita mencoba sobat pelatihan, misal saja. Ketika peserta didik itu contoh diminta untuk melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian dari hasil observasinya mereka diminta melaporkan. Ini salah satu cara melakukan diferensiasi produk. Karena minat dan potensi mereka itu berbeda, bisa jadi ada siswa itu yang terampil dalam berbicara. Maka hasil pengamatan mereka dilaporkan, tapi tidak harus laporannya dalam bentuk tertulis. Mereka bisa melaporkan secara lisan. Sebaliknya, tidak semua anak itu terampil berbicara secara efektif. Maka kalau dia lebih lihai, lebih menguasai dalam hal menuangkan ide gagasannya dalam bentuk tulisan, apa salahnya kalau kita beri kesempatan dia membuat laporan dalam bentuk tertulis. Dan seterusnya, mungkin ada yang lebih hobi dan lebih berminat membuat video, membuat poster. Ya. Nah, ini layanan-layanan yang menjadi opsi untuk bisa dipilih agar peserta didik yang berbeda, yang memiliki potensi tadi berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Sobat pelatihan, sekiranya Anda guru tidak usah terlalu berharap merubah peserta didik dari, mohon maaf, yang tidak bisa menjadi bisa. Tugas saudara, tugas sobat pelatihan adalah berusaha membantu sekuat dan semampu yang bisa diusahakan agar potensi-potensi ini berkembang sesuai dengan yang seharusnya. Baik, selanjutnya sobat pelatihan, ini yang terakhir, ini contoh layanan diferensiasi. Ini mendiferensiasi konten, ini contoh diferensiasi prosesnya, yang sebelah sini adalah diferensiasi produk dan ini contoh diferensiasi lingkungan belajar. Nah, nanti bisa kita cek ya, misalnya untuk diferensiasi materi, misal. Ini diferensiasi materi, kita lihat ketika nanti belajarnya adalah mengurutkan dan membandingkan, maka nanti ini bentuk diferensiasinya. Ya. Kalau emang ada peserta didik yang belum siap, ya kita bedakan. Begitupun ini untuk yang proses atau strategi. Nah, kita lihat ini yang harus dicapai, maka belajarnya itu tidak harus sama caranya. Ya. Ada modeling, ini ada dengan memberikan pertanyaan, ada pendampingan praktik, dan seterusnya. Ini untuk diferensiasi produk, ya, nanti bisa kita cek ya, sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini bisa jadi anak diminta membuat bahan tayang, bisa membuat podcast, bisa membuat slide atau bahan paparan ya, kemudian bisa juga melakukan review. Nah, ini kita mencoba untuk menghargai dan mengapresiasi potensi-potensi yang bisa jadi sesungguhnya bisa dikembangkan hanya karena kita belum cukup mendapatkan informasi mengenai itu, akhirnya potensi yang bisa kita kembangkan itu tidak berkembang secara maksimal. Baik sobat pelatihan yang saya banggakan, dari apa yang sudah kita pelajari bersama tadi, satu hal yang ingin saya tekankan dan tegaskan di sini adalah kurikulum Merdeka ini nanti bisa berhasil ataukah tidak, pintu masuknya, kuncinya adalah kesungguhan guru. Kesungguhan yang bagaimana? Kesungguhan untuk memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang bisa jadi, sangat saya pahami, ini tidak mudah. Tapi sesuatu yang tidak mudah itu akan bisa kita atasi dan kita cari solusinya selama ada kemauan. Mari kita coba untuk memberikan dan mengembangkan hak belajar siswa agar potensi yang menjadi karunia Allah yang Maha Kuasa kepada mereka berkembang sesuai level kemampuannya. Maka laksanakan tugas dari sobat pelatihan semuanya sesuai dengan yang seharusnya.
Sobat pelatihan, satu kunci berikutnya yang perlu dipegang siapapun yang berprofesi sebagai guru, jangan pernah mengharapkan peserta didik untuk bisa menerima, menangkap, memahami dan apapun yang akan diberikan kalau di awal hati siswa belum terbuka, belum futuh untuk menerima kehadiran gurunya. Maka PR pertama seorang guru bukan menyampaikan materi, melainkan menumbuhkan rasa cinta siswanya kepada dirinya. Oleh karena itu, sebelum berpikir untuk mentransfer materi, ciptakan dulu, bangun dulu suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadikan sobat pelatihan, seandainya sobat pelatihan adalah guru, sebagai sosok guru yang selalu dirindukan dan disayangi oleh siswa. Setelah begitu, saya yakin ketika hati siswa sudah futuh, apapun yang disampaikan akan diterima dengan tanpa penolakan. Sebagaimana halnya sebuah gelas, ketika tertutup gelas itu, apapun yang akan dituangkan tak akan masuk. Tapi manakala gelas itu dibuka tutupnya, cairan apapun akan masuk. Sobat pelatihan, selamat melaksanakan pelatihan dan mengikuti sesi-sesi berikutnya. Selamat menunaikan tugas Anda sebagai profesi apapun. Semoga kita menjadi bagian dari perubahan bangsa kita yang kita cintai ini menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Semoga lelah dan jerih payah yang sobat pelatihan lakukan menjadi bagian dari investasi dunia akhirat. Semoga itu menjadi pembuka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.